Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mau merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang Tuhan akan menyediakan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan akan menyediakan. Ya. Lewat pesan Tuhan ini Bapak Ibu kita diajarkan betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Bahwa apapun keadaan yang kita jalani hari-hari ini mungkin sedang mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan. Pesan ini datang kepada setiap kita untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk menyatakan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa Tuhan sampaikan Tuhan akan menyediakan. Tentunya ketika kita mempelajari, ketika kita menangkap pesan Tuhan ini, kita akan melihat sesuatu yang dahsyat, yang hebat, yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Di Warta Jemaat dijelaskan ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh baca secara lengkap bahwa kita perlu memahami cara hidup yang dibangun Tuhan dengan umatnya selalu berbentuk perjanjian. Katakan perjanjian Bapak Ibu. Dikatakan bagaikan dua perusahaan yang mengikat diri dalam perjanjian dengan buku kontrak sebagai isinya. Artinya ada sebuah kejelasan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan artinya itu tidak boleh dilanggar. Nanti kita akan melihat apa akibatnya, apa dampaknya kalau terjadi pelanggaran di dalam sebuah kontrak tersebut ya. Nah kita mau lihat dulu firman Tuhan Bapak Ibu. Yang mendasari pesan Tuhan di Mazmur pasal 81 ayat 17. Mazmur 81 ayat 17 demikian firman Tuhan. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Kalau kita perhatikan ayat ini, atau dalam ayat ini ada berkat secara khusus yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Nah, tetapi perlu kita renungkan di sini Bapak Ibu, apa yang perlu kita renungkan? Ya. Umat seperti apa yang berhak menerima berkat ini? Nah, kita perlu renungkan ini. Umat yang seperti apa? Mari kita ambil waktu, mari kita renungkan. Umat yang seperti apa yang berhak menerima setiap janji Tuhan dalam konteks ini? Apakah yang setia terhadap perjanjian atau yang tidak setia dalam perjanjian? Nah kita nanti mulai melihat ini. Ketika Tuhan menyatakan kepada setiap kita Tuhan akan menyediakan, kita harus melihat ini. Oh saya anak Tuhan pasti saya akan terima. Oh tunggu dulu Bapak Ibu. Kita harus melihat, kita harus menggarisbawahi apakah orang-orang yang tidak setia juga mendapatkan berkat ini atau tidak kan? Ya. Bisa berbeda jawaban loh Bapak Ibu. Nanti kita lihat firman Tuhannya bagaimana. Ada mungkin yang menjawab oh tetap dapat. Mungkin dapat sisa-sisanya. Mungkin bukan yang terbaik. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Pak Ishak sudah sampaikan di dalam inti pesan Tuhan ya. Nanti mari pelajari ya, mari kita sama-sama pelajari. Di sini dikatakan gini, Tuhan melihat tidak sedikit orang-orang percaya kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Dan pertanyaannya mengapa kan? Mengapa di dalam kehidupan orang-orang percaya kehilangan damai sejahtera dari Tuhan? Banyak alasan ternyata. Kita bisa lihat di sana ketika orang percaya mulai bertindak dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kecenderungan hati manusia adalah mengandalkan kekuatannya sendiri.
Ketika mencoba mencari solusi dengan menggunakan akal pikirannya sendiri. Memang dikasih kebebasan berpikir, memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan lagi, ketika mulai ingin menggenapi apa yang ia inginkan dengan caranya sendiri. Ada banyak alasannya Bapak Ibu. Bahkan selanjutnya dikatakan, ketika seorang percaya ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan cara sendiri, maka disitulah seorang mulai kehilangan damai sejahteranya. Betapa ngerinya Bapak Ibu kalau seseorang kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Apapun yang dilakukan dalam sepanjang hari itu hambar Bapak Ibu. Gak jelas. Nah ketika Tuhan mengatakan Tuhan menyediakan, yuk kita tangkap nih. Ya kan? Mari kita sama-sama pelajari Tuhan mau bicara apa lagi nih. Bahkan Pak Ishak sampaikan kemarin kan satu jawaban yang menjawab pertanyaan ini. Hampir lengkap saya bacakan nih Bapak Ibu ya. Mengapa seseorang kehilangan damai sejahteranya? Yaitu ketika seorang percaya sudah tidak lagi memelihara perjanjian lagi dengan Tuhan. Jadi ada tugas kita, yang saya lihat di sini ada tugas kita untuk memelihara perjanjian kita dengan Tuhan. Ya. Kita harus mempertahankan itu. Karena di dalam kehidupan setiap kita ada banyak pilihan, ada banyak keputusan-keputusan. Ya. Bukan satu keputusan loh Bapak Ibu, bukan satu pilihan loh. Sepanjang hari ada banyak pilihan, keputusan-keputusan yang kita ambil. Kemarin kita sudah belajar ya satu hal, Pak Ishak sampaikan ini ya. Prinsip yang diajarkan kemarin adalah pelihara perjanjian dengan fokus pada Tuhan. Ini prinsip relasi Bapak Ibu. Ya. Saya percaya setiap kita punya catatan ya. Ketika dengar pesan Tuhan ini saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan merenungkan, ya membagikannya di dalam keluarga kita juga ya mungkin. Mungkin dengarnya nggak jelas ya maksudnya. Ya, karena lagi khotbah main handphone mungkin dan nggak jelas dengarnya dan sebagainya. Jadi kita perlu membagikan itu, apa yang kita tangkap, ya kan kita boleh sampaikan dengan jelas. Ya kalau saya suka tanya, kau tangkap apa nih? Karena memang harus jelas kita mendengarnya, supaya kita tidak salah. Nah pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal. Ini yang saya mau sampaikan dengan sederhana Bapak Ibu. Ini yang saya mau sampaikan. Kita harus belajar untuk mendengar dan menangkap setiap perkataan Tuhan. Kita harus belajar untuk mendengar, katakan mendengar Bapak Ibu. Serta menangkap setiap perkataan Tuhan. Kalau disingkat, dengar dan tangkap setiap perkataan Tuhan. Bapak Ibu pernah membaca atau pernah mendengar tentang istilah salah dengar atau salah tangkap? Pernah ya? Pernah kita pasti membaca ada salah dengar, salah tangkap. Apa yang terjadi kalau orang salah dengar, salah tangkap? Apa yang disuruh, apa yang dilakukan gitu ya? Gak jelas gitu ya. Karena saya meyakini ini Bapak Ibu, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu mengandung janji dan berkat. Ya, udah dijelaskan kemarin. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu mengandung janji berkat yang sangat luar biasa. Yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya lagi nih Bapak Ibu, mengapa kita harus belajar mendengar? Mengapa kita harus belajar menangkap? Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau ada banyak janji yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita, masa itu cuma satu janji saja? Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab ya, kita membaca Alkitab, aduh begitu banyak janji Tuhan. Nah, kita mau lihat bersama-sama.
Kita mau belajar bersama-sama apa yang pemazmur sampaikan lewat perikop ini. Kita lihat Mazmur 81 ayat 9, 10 dan 13. Ini yang mendasari poin ini Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Ya, ayat 9, puji Tuhan, ayat 10 dan 13. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, dengarlah hai umatku. Aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku. Ayat 10. Janganlah ada di antaramu apa? Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Ayat 13 kita lompat. Sebab itu aku membiarkan dia dalam apa? Kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Kalau kita lihat ayat 9 berkata gini. Dengarlah hai umatku. Mengapa mereka harus mendengar? Kenapa bangsa Israel ini dikatakan dengarlah? Aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, sederhana saja pertanyaannya. Apakah bangsa ini mendengarkan Tuhan atau tidak? Kira-kira bangsa ini mendengar atau tidak Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa cek di ayat ke-12-nya. Bangsa ini tidak mendengarkan Tuhan. Bangsa ini tidak menangkap apa yang menjadi perkataan Tuhan. Bangsa ini tidak mendengar apa setiap perintah-perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Tujuannya gini, ketika bisa mereka mendengar apa yang Tuhan sampaikan, maka ayat 15 sampai 17 itu akan berlaku di dalam kehidupan mereka. Tapi faktanya apa yang tercatat di sini adalah di ayat 12 mereka tidak mendengar, mereka tidak mau menangkap setiap pesan yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Dan saya takutkan gini Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan berbicara kepada setiap kita dalam minggu ini. Kita tutup telinga gitu loh. Oh, dengar sih dengar, tapi nangkap enggak. Apa yang kamu dengar? Saya mendapat sebuah perenungan Bapak Ibu. Katanya sederhana. Kata dengarkan itu sederhana gitu loh. Kata dengarkan itu memberikan perhatian yang lebih. Itu tuh artinya tuh. Bukan sekedar gini ketika Tuhan lah bicara kita ngehulang gitu. Tuhan ngomong apa sih? Tetapi memberikan perhatian yang lebih. Karena jadi ketika Tuhan berbicara ada sesuatu yang penting, katakan penting Bapak Ibu. Ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada umat-umatnya. Bahkan kita bisa lihat di ayat 14, kata-kata ini diulang oleh pemazmur Bapak Ibu. Ayat 14 dikatakan seperti ini. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Diulang kalimat ini. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Kalau mereka dengar, kalau mereka ikuti, ada banyak berkat yang Tuhan lakukan. Ya. Dikatakan apa? Seketika itu juga musuh mereka Tuhan tundukkan. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Ayat 17 dikatakan, dan umatnya akan diberi makan gandum yang terbaik. Yang terbaik ini bukan ukuran manusia Bapak Ibu. Yang terbaik ini adalah ukuran Tuhan. Siapa yang meragukan kalau Tuhan mengatakan yang terbaik? Tidak ada yang bisa meragukan itu. Tetapi kalau manusia yang mengatakan yang terbaik, itu bisa dipertanyakan. Saya mendapat berkat tersendiri ketika Tuhan mengatakan yang terbaik. Apa respon kita? Kita aminkan kan? Yes, amin Tuhan. Aku dapat yang terbaik. Aku dapat makanan yang terbaik. Kita punya perenungan masing-masing. Kita
Lengkap nggak Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan Tuhan menyediakan. Ini bukan omong kosong loh Bapak Ibu. Tuhan akan nyatakan. Tetapi kepada siapa? Kepada yang memegang janji atau tidak. Nah kita mesti lihat kehidupan kita. Kita hidup dalam sebuah perjanjian kontrak atau tidak nih sama Tuhan. Kalau cuma sekedar datang berdoa, beribadah, itu bukan perjanjian kontrak. Artinya sesuatu yang sudah disepakati tidak boleh dilanggar. Kan gitu. Nah ketika melanggar, apa akibatnya? Pasti ada akibatnya. Saya ulang lagi, jangan-jangan dapat sisa. Jadi ini yang kita renungkan. Jadi janji penyediaan ini akan tergenapi, akan terlaksana apabila kita mau mendengar, apabila kita mau belajar menangkap suara Tuhan. Bukan setengah-setengah, tapi secara utuh. Kalau kita mendengar secara tidak utuh, gimana nanti cara pelaksanaannya ya? Sempurna nggak kita melakukannya? Tapi melakukan bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan yang memampukan setiap kita. Selanjutnya ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar janji Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Saya bagi 3 hal di sini ya. Dari 1A, 1B, 1C. 3 hal yang harus kita perhatikan agar janji Tuhan ini boleh tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, jangan mendua hati. Ada dasar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Di ayat 10 ditekankan gini. Jangan ada di antaramu apa? Allah lain. Nah kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jangan ada di antaramu Allah lain. Bahkan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 8 mengatakan gini Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bagaimana tidak kehilangan damai sejahtera kalau orang-orang percaya mendua hati? Jadi sangat berkesinambungan. Ketika seorang percaya mendua hati, tidak berfokus kepada Allah, maka akan kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Nah ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Alkitab jelas mengatakan tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya tidak akan ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Artinya jangan melanggar kan, perjanjiannya jangan dilanggar gitu. Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, jangan ada Allah lain. Ya. Kalau kita kembali kepada ayat 10 ya sebagai dasarnya. Kita bisa melihat bahwa ada syarat-syarat yang dituliskan oleh pemazmur yang tidak boleh dilanggar oleh umat-umat Tuhan. Ya. Jangan engkau menyembah kepada Allah asing. Allah lain, Allah asing itu maksudnya apa? Itu bisa berbentuk apa saja. Seperti apa contohnya? Mamon. Seperti kekayaan. Seperti kekuatan manusia. Dan banyak hal lainnya loh Bapak Ibu. Karena minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel mengandalkan kekuatan Mesir. Yang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Mereka mencari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Ini fatal loh akibatnya Bapak Ibu. Bukan kemenangan yang terjadi. Tapi kekalahan yang terjadi. Karena kenapa? Tuhan tidak terlibat di dalamnya.
Itu bagian A ya Bapak Ibu ya. Sekarang bagian B. Bagian B yang harus kita pelajari adalah jangan hidup dalam kedegilan hati. Kita bisa lihat di ayat 13 bagian A Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 81. Jangan hidup dalam kedegilan hati. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh hidup dalam kedegilan hati? Ini berlaku buat pribadi saya Bapak Ibu. Apa alasannya? Karena menghambat. Menghambat janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Degil hati artinya gini, suatu sikap yang tidak mau menuruti nasihat. Suatu sikap yang tidak mau mendengar firman. Atau mengindahkan firman dalam hidupnya. Kecenderungannya adalah mengeraskan hati. Aduh, jangan sampai ada di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu. Kita semua sama-sama bangkit. Kita semua sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kedegilan hati ini sesuatu yang berbahaya loh. Enggak langsung cepat mati, enggak langsung cepat mati. Tapi dibuat kita sengsara, hidup dalam kutuk. Karena apa? Karena janji Tuhan itu tidak terjadi. Janji Tuhan itu tidak akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita kalau kita memelihara ini. Degil hati, keras hati. Saya lagi ngomong kepada diri saya sendiri loh Bapak Ibu. Karena saya yang mempersiapkan ini, saya dulu yang kena. Ini susah sembuhnya ini, susah apa aja Bapak Ibu. Tapi itu yang Tuhan ingatkan. Karena firman Tuhan yang ada. Karena mereka tidak mau berubah, Tuhan katakan Tuhan kasih hati yang degil. Karena jelas firman, kalau saja umatku mendengarkan suaraku, maka segala berkat yang Tuhan katakan di ayat 15-17 itu akan terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Ya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita mau buang ya. Karena janji Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Tuhan menyediakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita kelewat gitu. Aduh ampun. Jangan sampai kita sama-sama belajar. Ya, karena kita harus tangkap pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan nyatakan oleh setiap kita. Katakan amin. Bukan hanya satu berkat. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Yang terakhir, bagian C. Bagian C, jangan berjalan mengikuti rencana sendiri. Itu di ayat 13 bagian B, bagian terakhirnya Bapak Ibu. Karena sangat fatal akibatnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memutuskan berjalan dengan rencana sendiri. Sebagai contohnya kita bisa belajar dari kehidupan Raja Saul Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Melakukan segala sesuatu tanpa nanya Tuhan. Sorry Bapak, bukan segala sesuatu. Ada sesuatu yang salah yang dia lakukan. Ketika bangsa Palestina menyerang mereka, di Gilgal pada masa itu ya. Saul mempersembahkan korban. Itu kan bukan tugasnya. Itu kan tugas Nabi Samuel mempersembahkan korban. Tetapi karena mungkin musuh mulai datang menyerang mereka, akhirnya Saul memutuskan sesuatu yang salah. Terdesak. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bertindak sendiri. Dengan cara apa? Mengikuti keinginannya sendiri. Itu yang bahaya. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu. Kita mau belajar
untuk tidak berjalan mengikuti rencana sendiri dalam kehidupan setiap kita. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 9-12 itu tentang keputusan-keputusan yang salah yang diambil oleh Raja Saul ya pada masa itu ya. Jadi Bapak Ibu, satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Satu hal, kita harus belajar untuk mendengar serta menangkap setiap perkataan Tuhan. Di antaranya jangan mendua hati, jangan hidup dalam kedegilan hati, dan jangan berjalan mengikuti rencana sendiri. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.